Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Segenap para pimpinan, para pengurus, rais dan DKI Wasifah Ambubina dan SUD Udinasi, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai fitrah rahmat, nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, serta kenikmatan kelembutan hati dan kemudahan melangkahkan kaki menuju rumah Allah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi saksi di yaumil qiyamah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tetap tertuju kepada manusia pilihan, pembawa risalah ilahiyah, pemilik tunggal syafaatul uzma, junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa bersama-sama kita awali ta'lim kita dengan pembacaan kitab suratul Fatihah. Saya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah suratul Fatihah, dengan fadilah keutamaan suratul Fatihah, keberkahan suratul Fatihah, wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa panjangkan umur kita, sehat afiatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan agama, urusan dunia hingga yaumil qiyamah. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, yang makin hari menunjukkan peningkatan ibadah, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bakti kepada kita selaku orang tua. Yang sedang dalam masa pendidikan, Allah mudahkan dalam pendidikannya, dan kalau disampaikan oleh Allah cita-cita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita, Allah angkat penyakitnya, sembuhkan penyakitnya. Yang punya masalah, Allah angkat masalahnya, diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita telah meninggal dunia, Allah jadikan umur beliau Allah dan riyadhul jannah. Yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, sehat afiatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan kelak ketika beliau wafat dan kita wafat diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan ta'lim kita dalam kitab
أسألك حديث أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Di hadis yang pertama kali ini berkaitan dengan doa-doa siapa saja doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang kita enggak tahu saat kapan dan siapa yang doanya cepat diijabah oleh Allah. Kata Rasul dalam sebuah sabdanya, du'aul mar'il muslimi mustajabun li akhihi bi dhahril ghaib. Inda ra'sihi malakun muwakkalun bih. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa laka mithla dzalik. Rawahu Ahmad an Abidan. Dalam hadis ini Nabi menyampaikan tentang salah satu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Ya Pak Heru, mau doa diijabah apa mau enggak? Mau segera apa mau belakangan? Semua kita lupain, mau segera ya. Ini kata Rasul, doaul mar'i al muslimi mustajabun. Doa seseorang yang beragama Islam mustajab kepada siapa? Li akhihi bi dhahril ghaib, kepada saudaranya yang dia enggak tahu didoain. Contoh yang kamu pakai contoh. Di baru dia mau apa? Bantuan. Pak Rudi punya masalah, misal cerita sama Pak Ade, begini, dengerin Pak Ade, ya Allah, pengen ngebantuin pakai materi, kagak bisa, misal. Akhirnya Pak Ade angkat tangan tuh, karena Pak Ade tahu bagaimana doa yang diijabah, bagaimana kriterianya waktu diijabah. Angkat, ya Allah, saya punya sahabat namanya Rudi, gini, angkat masalahnya. Tak kata Rasul, doa seorang muslim kepada muslim yang lain yang dia nggak tahu doain, itu doa cepat diijabah. Tapi Allah Maha Adil, ketika ada seseorang mendoakan saudaranya yang dia nggak tahu doa, jadi doain, kata begitu doa cepat diijabah. Saat yang bersamaan, inda ra'sihi malakun muwakkalun bi, di sisi orang yang berdoa itu ada malaikat. Pak Ade akan doakan Pak Rudi, ya kan? Ketika Pak Ade mendoakan Pak Rudi nggak tahu punya masalah. Kata Allah dan Rasulullah, saat Pak Ade mengucapkan doa, apa kata malaikat? Amin, ya Allah, kabulkan doanya Pak Ade. Itu makanya dah. Aminnya kita, amin malaikat cepetan mana kira-kira? Malaikat. Coba Allah adil ketika ada seorang hamba mendoakan temannya yang lain, diaminkan oleh malaikat sayang dengan orang doain. Apa kata malaikat? Walaka dzalik. Demikian juga doa itu kembali buat kamu. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, hakikatnya itu orang cerdas, dia punya masalah yang sama. Kalau saya harus minta sama Allah, kalah cepat dengan kita lewat perantara dulu. Contoh kedua ya, nih, misal kita punya masalah, ya, punya masalah. Kalau doa biasanya cuma 2 detiknya, nggak punya duit cuma sakit, loh, ya kan? Jadi kita kalau punya duit, doa khusyuk, lagi sakit, doa khusyuk, ngaku aja dah. Itu pasaran doa orang yang bang,
pengen buat doa, nggak punya duit lagi sakit, susah. ya kan? Saya punya masalah nih, gimana ya? Susah ya. Kita pantulin, ya Allah. Tadi saya dengar sahabat saya pula anaknya pengen kuliah, cuma nggak punya duit. Betul? Hal yang sama juga merasakan si Anu punya anak pengen kuliah, nggak punya duit. Saya juga sama kan? Oh kata Rasulullah, doain temennya, ya Allah. Ada si Bulan cerita sama saya, nggak punya duit, anaknya pengen kuliah, lancarin ya Allah, mudahin ya Allah, kenapa? Biar anaknya bisa buat kuliah. Saat yang bersama malaikat, amin. Lihat, walaka bisa jari, buat kamu pun demikian. Itu orang cerdas. Kalau dia langsung kan pesimis tuh, mantulin doa buat orang lain. Saat yang bersamaan malaikat amin, engkau pun mendapatkan yang sama. Ya Allah. Artinya apa? Jangan-jangan doa kita jarang terijabah, kita pelit doain orang lain. Rasul ngasih tahu itu di antara doa yang cepat diijabah. Yang kita rasain biasanya orang juga ngerasain pinter-pinter waktu kalau ada orang curhat ke kita, maaf, jangan hanya memberikan surat lewat lisan, doain dia. Kapan? Ketika dia nggak tahu. Kedua, faidahnya, jangan-jangan keberhasilan kita, usaha kita, masalah kita atasi gara-gara apa? Gara-gara doa saudara kita yang kita nggak pernah tahu. Di antaranya begitu. Kalau kita ngaji enak Pak Wi. Kalau kita ngaji pakai pemahaman yang kedua, kita nggak pernah merendahkan orang lain. Oh jangan-jangan saya begini gara-gara doa sebulan. Ya kita nggak pernah tahu. Cuma juga jangan sombong. Gimana baru nih? Berhasil doa aku semalam itu. Jangan juga. Jangan juga. Kita nggak, tapi kata Rasulullah, di antara doa yang cepat diijabah, doa sesama muslim yang dia nggak pernah tahu doanya. Waktu begini Pak, nah sampai jadi kalau seandainya ini kita di luar lihat orang yang kalau kata kita kasihan banget ini orang, misal dia minta, ya Allah berikan dia kemudahan rezeki yang halal yang berkah buat ibadah. Kata malaikat amin. Saat yang bersamaan doa kita sampaikan ke orang itu balik ke kita. Ya Allah, kita punya masalah, punya problem, lihat orang jalanan kita minta, siap banget tuh orang. Ya Allah berikan dia rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, biar dia bisa nafkahin keluarganya. Kata malaikat amin, walaka mislan dzalik. Ya Allah. Tuh kalau ada orang susah zahir batin, apalagi dia secara zahir kayak orang nggak bener, jangan sombong gitu, doain. Contoh kedua, umumnya nih kan, laki bini, lakinya pakai jilbab, berarti muslim bukan? Muslimah. Lakinya bininya pakai jilbab, muslimah. Bini pakai jilbab, muslimah kan? Lakinya jalan berdua pakai celana pendek. Jangan dihina, doain ya Allah, kasihan banget tuh perempuan mereka pakai tutup muslimah jilbab, lagi di celana pendek. Ya Allah berikan dia hidayah. Cakep gak tuh? Jangan kayak begini, laki apaan tuh? Bini pakai jilbab celana pendek, gak apple tuh. Jangan, doain. Biar apa? Biar dia dapat hidayah di orang lain. Kalau lidah kita senantiasa mendoakan buat orang lain, zahirnya kita mendoakan fulan, hakikatnya doa kembali kepada kita. Sebaliknya tadi begitu, laki begitu amat, bini udah bercakap begitu pakai jilbab pendek, kita malaikat amin, lu juga begitu. Apa? Kenapa? Kita jadi begitu. Dan jangan-jangan susahnya kita gara-gara apa? Gara-gara mata ngelihat, hati ngomong. Ya Allah, kan mantul ke kita. Jelas ya? Doa Nabi Muhammad, Nabi ngajarin doa sesama muslim yang dia nggak pernah tahu diijabah.
Artinya apa? Banyak-banyak doain orang lain. Dan ingat, sekali lagi garis bawahin, underline, di blok, ya. Ibarat komputer deh, underline, kemudian blok, iringin dah tulisannya itu, kasih warna beda. Artinya yang penting, semakin banyak kita mendoakan orang lain yang dia nggak tahu, semakin banyak juga doa kita dijabah oleh Allah. Jadi muhasabahnya, jangan-jangan doa kita jarang dijabah oleh Allah, kitanya malah juga ngedoain orang lain yang sama muslim. Orang sakit, si Fulan sakit, iya, ya Allah sembuhin dia. Ternyata orang yang ngaji, orangnya soleh. Setiap dengar sesuatu yang berupa kita perlu bantu lewat doa, doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan-jangan ketika kita sakit, diantaranya doa mereka orang. Enak orang ngaji Pak Anten, orang itu. Ya kan, kerjanya sempit gimana kawan Pak, itu Nabi Muhammad bawa agama itu dia paling sempurna. Kalau kita ngaji yang bener, gak punya duit anteng, punya duit anteng, gak apa-apa makan pagi hari cuma pakai 10 Jordan, gak apa-apa, gak apa-apa ya. Siangnya makan nasi padang sederhana, gak apa-apa ya. Malamnya bos party, gak apa-apa ya kan, pulang-pulang bawa babi goreng, gak apa-apa ya, baru dia gak apa-apa. Nah jadi buat muhasabahnya, pertama jangan pernah melihat orang sembarang mata. Lihat orang yang kurang, doain, akan kembali ke kita. Karena itu diantara doa paling cepat, doa paling cepat ya Allah. Jadi gitu dong ya, pasien saya doain Bu cepat sembuh. Akhirnya Pak ingat tuh sebulan, ya Allah saya punya pasien sebulan begini, doain. Dan mohon maaf Pak, doa kita ke orang lain gak bakal tukar. Allah gak kayak kita, Allah gak boleh catatan dari siapa ya? Enggak, Allah tuh ingat. Dan mohon maaf, semakin banyak kita mendoakan orang lain, semakin banyak orang lain juga mendoakan kita. Sebaliknya, semakin banyak kita menghina orang lain, semakin banyak orang lain menghina diri kita. Dan mohon maaf ya Pak, ini kita mulia bukan amal kita, bukan sedekah kita. Kita mulia di hadapan manusia karena Allah tutup aib kita. Ada cerita Pak, salah seorang mahasiswa, Ustaz mau nanya, nah boleh nggak kita membuka aib kita? Saya bilang, maksudnya apa aja? Misal ada orang lain nanya kita, contohnya apa? Saya bilang, mencuri. Hanya gimana? Bro, lu nyuri ya? Saya bilang, kalau kira-kira pribadi sensitif jangan dijawab. Maaf, saya nggak bisa jawab. Kalau begitu Ustaz, ini kita kata Rasul Muhammad SAW, aib orang aja kudu kita tutup. Ngapa kita buka aib kita? Ya kan? Kita boleh buka aib di hadapan Allah biar minta ampun. Ya, kalau buka aib orang lain, nggak lama dia kita kedep. Besok orang pada tahu gara-gara dia tuh, di maling begitu kan? Tahu di mana? Ya ngomong. Gitu. Jadi kita tanya itu, sekitar jam 9 kan, seorang mahasiswa gitu aja. Jangan bilang aja mohon maaf nggak bisa jawab. Mohon maaf. Hadis yang kedua masih berkaitan dengan doa orang yang cepat diijabah. Yang kedua, ini masyhur ya, dakwatul mazlumi mustajabatu. Doa orang yang terzolimi mustajab. Hati-hati tuh, mulut jangan kelewat lemes, tangan jangan kelewat cepat kenjangan. Kata Rasulullah, doa orang yang terzolimi antara dengan Allah gak ada hijab, gak ada batas. Lanjutkan, wa in kana fajiran, walaupun itu orang zolim yang kita zolimin, orang yang banyak dosa, ahli maksiat. Contoh, gitu ya, di masyarakat ada orang wayang kagak, misalnya itu kan ya, berdoa sama orang-orang baik,
tahu-tahu dizolimin. Yang enak orang kaya kali ya, contoh doang ya, yang ada orang susah. Orang susahnya udah susah, tengah lagi ngaji kagak, sembahyang kagak. Ada kayak begitu? Banyak ya. Datang orang kaya, marah-marah. Walhasil itu sudah dizolimin ya. Ahli maksiat. Ya Allah, emang saya jarang ngaji, jarang sembahyang. Cuma saya sakit hati Allah pulang, ya Allah, dia begini. Kata Rasulullah, itu orang yang terzolimi mustajab. Semeskipun dia orang banyak dosa, fafujurahu ala nafsihi. Kefajiran dia, kedurhakaan dia berlaku buat dia sendiri. Jadi hati-hati itu, jangan pernah merendahkan orang lain. Dan mohon maaf, ini banyak banget. Jangan-jangan jatuhnya usaha kita, jatuhnya jabatan kita, merosotnya ekonomi kita, gara-gara sebelumnya kita pernah menzolimi orang lain. Coba kalau saya begini, kan belum lama tuh di negeri Konoha ya, kepleset ngomong sedikit, bicara rumahnya, bikin dah. Itu gara-gara apa? Yang satu salah ngomong, yang satu joget, begitu kan? Wah, habis nggak? Habis. Allah pada membalikin sesuatu cepat nggak? Ngumpulin duit itu tahun-tahun ya, sekian tahun, salah ngomong, ya habis nggak? Habis. Zahir, mohon maaf ya, ini hanya buat contoh, walaupun nggak boleh. Cuma kalau Allah punya cara, selesai nggak? Selesai. Sekian puluh tahun, ada yang mengatakan ini apa? Hasil dan sudah menjabat. Nggak bisa. Allah punya cara yang indah, dan mohon maaf, biasanya buat yang lain mikir nggak? Mikir. Cara Allah, maaf ya, walaupun orang itu juga nggak baik, itulah cara Allah. Saya mau tanya nih, mendingan minta ampun apa Allah turun tangan? Ampun. Allah turun tangan rapi pokoknya deh, rapi nggak? Kita berbuat zolim nih. Sebelum Mas Edi, kalau kita zolimin orang lain, yang kita khawatirkan itu orang bentangnya sejadah, dia sholat angkat tangan, siap-siap, dan kita dah pokoknya deh. Nih, kan perbuatan zolim biasanya di umumnya ya, kadang-kadang buat yang punya jabatan sama bawahannya, kadang-kadang buat yang kaya sama yang miskin, orang alim sama orang bodoh, banyak orang alim juga kadang begitu. Jadi maka tuh minta Allah ja'alni aliman mu'alimin, minta sama Allah orang yang punya ilmu dan orang ngamalin ilmu, minal ulama'il amilin. Allahumma ja'alni minal ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak ilmu dan ngamalin ilmunya. Allahumma ja'alni minal ulama'il amilin. Allahumma ja'alni wa ja'al auladi wa ja'al dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku, jadikan anak-anakku, jadikan aku minal ulama'il amilin, orang yang punya ilmu dan ngamalin ilmu. Ilmu apa kek? Punya ilmu dunia, diamal ilmunya. Gak kayak orang sono sekolah berpintar, ada korupsi. Punya ilmu gak ngamalin. Doanya apa? Minta kecerdasan doang. Minta apa? Punya ilmu, amalin ilmunya. Kembali ke pengajian kita. Hati-hati, lidah ini nggak berpulang. Kadang-kadang enteng aja ada nomor. Lagi ya, yang kita hati bukan dia marah. Kalau dia kelewat kesel, orang udah kesel Pak, nggak bakal ngomong. Tapi apa? Ngadu. Ngadunya sama yang punya dunia. Ya siap-siap deh. Walaupun itu, walaupun orang itu maaf misalkan lebih banyak kita ibadahnya, jangan-jangan lebih banyak sedekahnya kita dibanding dia, tapi dia kita zolimin, dia angkat tangan, siap-siap. Ya, ini hadis Pak, hadis sosial ini, hati-hati buat kita. Semua kita pernah zolim nggak? Pernah. Maka dengan
Jadi saya sering kayak mubalik, kiai, guru-guru dan di akhir pengajiannya, mohon maaf lahir batin kalau yang salah-salah. Sama teman-teman kalau lagi rapat, mimpin rapat, tutup begitu. Bisa saya sampaikan, mohon maaf ya kalau tersinggung, nggak niat nyinggung, rapi itu gitu. Kalau udah kita minta maaf, urusannya udah lain lagi deh. Kan udah ngomong, udah minta maaf. Gitu. Jangan sampai mentang-mentang jabatan gengsi, kejadian kok. Kisahnya kan? Saya dapat cerita dari salah seorang yang ekonominya luar biasa. Satu ketika ada masalah, datang setelah saya taklim, yang datang itu orang biasa, bisa mau curhat. Kenapa? Sebutin, ini Bapak Bulan, usahanya habis ini. Pengusaha bahasa kita. Terus tadinya lirik dulu kenapa? Akhir-akhir ini yang dirasakan di semua usahanya itu merosot. Saya bilang, Pak, curhat dengan saya bagus, cuma saya balikin. Coba di antara 1, 2, 3 ini, ya Mas bukan pikir-pikir deh, ada nggak karyawan Bapak yang Bapak saya sakiti? Dia mikir, ya Allah Ustaz, ada di perusahaan sebelah sono, di minum sahabatnya begini-gini. Jangan dengar dari situ. Itu pengusaha udah emosinya, itu orang dikeluarin, Pak. Jangan, itu dia perkaranya. Bapak boleh marah selaku owner, tapi begitu marah hati-hati. Sedosa sebanyak-banyak seorang lain, dia orang fajir banyak dosanya. Ketika dia ngadu sama Allah, selesai lupa. Kena kita. Di kisahnya kan, Allah, dalam bosan saya nggak pikir ya. Dia dulu, yang sebelah sini merosot, sebelah sini merosot. Datang dengan jamaah saya, dan dia tuh ngaji menunjukkan doang katanya, jaya. Kan begitu Pak, pengusaha lagi jaya. Tidak salah Musa gitu kan, begitu merosot datang gitu, betul kan? Primo agak semuanya enggak, cuma kebanyakan begitu. Mohon maaf nih, sama pejabat kan, begitu kan? Gede pejabat, waktunya full, gitu pensiun. Ya Allah, nggak semuanya ya, kebanyakan begitu tuh. Kenapa? Coba deh kita maaf. Nah, dia saya kata karena curhat, coba kita maaf, jangan dengan dia. Emang di mata Bapak ada rendahan, orang biasa, tapi di mata Allah, sekalipun dia banyak dosa, Bapak ngezolimin dia, selesai kita. Ya, kalau semua kita belajar, yang alim belajar, yang merendahkan orang yang gak alim, yang kaya belajar, gak merendahkan orang yang miskin, yang punya jabatan belajar, gak merendahkan rakyatnya, bawahannya, kayak begini aja, dia ngeri. Ya Allah, rem buat kita untuk berbuat. Numpang tanya Pak, kira-kira kalau bicara nafsu, Nabi paling pasti emosi. Paling pantas ya dizolimi, cuma nggak pernah dibalikin, nggak pernah. Padahal Nabi angkat tangan selesai tuh apa? Nabi bukan begitu sifatnya, ya kan? Lagi jalan di pasar sidak sama Siti Aisyah, kakinya keinjak. Lagi jalan kaki keinjak, apa? Ya Allah maafin aneh ya. Tumpang tanya kita jalan kaki keinjak gimana? Mata lu kotor, 2 menit nggak kelihatan gitu kan? Nabi enggak, maafin ya. Enak kan? Enak. Dan mohon maaf, semakin orang sifatnya rahman orang lain, semakin Allah angkat derajat. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu doa yang kedua, yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Cuma yang kedua yang diambil zalim jangan. Hati-hati. Yang pertama doa cepat diijabah, yang kedua cepat dijawab juga, cuma jangan ngezolimin orang lain. Dokter kan, dokter ya Allah. Kalau seandainya kita belajar atau saya bilang, saya orang ini, saya ini kalau di sini saya keras, cuma selesai marah, ini merasa marah gitu. Jangan kayak gitu, Pak.
perbuatan buat ente. Kayak gitu. Dia pakai marah, saya gituin. Karena niat-niat baik, tahu tempatnya. Dan kita juga harus sadar, nggak semuanya tanda kutip zolim sama orang lain itu perbuatan itu belum tentu. Kalau misal tentang kebaikan, contoh, ini ada orang sahabat kita, teman baik kita. Kalau kita ngaku teman baik sama dia, ketika dia berbuat sesuatu yang nggak benar, kita ingetin, jangan kayak gitu. Ya, ingetin baik, dia nggak terima, kenapa? Udah zolim udah bulan, kan begitu pada zolim. Kalau ada kita teman kita yang nggak baik kita ingetin, dia sakit hati, bukan kita zolim, hati dia kotor. Jelas sih. Sekarang banyak orang salah mentafsirkan zolim. Apa yang mau dizolimin, sama bulan, mau begini enggak. Kalau kepada orang tersebut ingetin, jangan kayak gitu. Bukan gak pernah sholat lah. Udah zolimin gua kenapa? Gua gak pernah sholat. Itu bukan zolim, ingetin, nasehatin, biar paham. Jadi itu hadis yang kedua tentang bagaimana cepatnya doa diangkatnya orang-orang yang terzalimi. Yang ketiga hadis terakhir. Ini satu hadis yang saya tutup kalau saya bilang calon, tapi calonnya beda dengan calon bis. Ini si masyhur kata Rasulullah, ad-dallu alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada perbuatan kebaikan, maka orang itu mendapatkan pahala yang sama. Contohnya Pak Rudi, mohon maaf ya, Pak Rudi punya bawahan 6 orang misalkan. Bro, udah mau zuhur, berhenti kerjaan lo. Ini kerja apa tadi sini? Sholat bareng-bareng. Emang tuh orang tahu, dia orang jarang jamaah nih. Ya kan? Dia sholat tuh. Dia sholat walaupun penjurat, tapi mohon maaf ya, kebanyakan kita nih lebih manut kalau yang ngomong atasan, ya kan? Akhirnya sholat tuh. Taruh kata itu tadi yang disuruh paling 27 sempurna. Berarti sholat juga. Baru sholat dapat pahala dari dia dapat. Calok tuh ini. Kalau calok agama dan hebatnya lagi, nggak pakai bagi dua. Isi bulan, nanti disuruh kan ya, dapat 27, bagi dua ya, kita begitu ya. Kita punya bisnis begini bagi dua, untungan kopet nih, bagi dua bagaimana? 2,5 Allah enggak. Kalau saya bagi dua, masing-masing Anda bagi yang sama. Ya Allah. Itu kita kan kagak. Kenapa? Kalau buat kebaikan, malas mudah. Begitu kejahatan, kemaksiatan, udah ngapain dulu? Di rumah, ayo kita ngopi ya. Mohon maaf Pak, kalau udah ketemu kopi, kacang goreng berdua orang, kira-kira ngomongin apa? Ngomongin orang lain. Iya kan? Datang yang ketiga, tambah sedep nggak? Tambah jadi lagi, ya Allah. Kalau ngaji gimana? Berat. Dikasih apresiasi, dikasih reward. Siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran yang sama. Apalagi, mohon maaf, pas selesai nyuruh, ya Allah, kitanya halangan, kan calon tuh. Allah bantunya, dia datang, dia ngerjain dan pahala. Makanya Pak, kata guru saya nih, peluang masuk surga sebetulnya besarnya di pimpinan. Lihat Rasulullah, nggak ada pekerjaan kalau ada berkumandang. Sahabat semua sholat nggak? Sholat. Kalau pimpinan dipegang orang yang benar, bawahan rapi. Rapi nggak? Ayo kita pikir-pikir kekayaan sahabat. Ya ke sahabat ketinggian dah, ketinggian sahabat. Di kisahnya ada Pak di Abdurrahman. Ada orang tajir melintir. Kalau bahasa kita, duit gak ada serinya. Ya, gak ada serinya. Kamu dia bilang,
semua kekayaan saya silahkan diambil, tapi tolong jangan diambil waktu antara maghrib dengan isya. Kenapa? Karena dia ngaji maghrib dengan isya itu waktu yang mustajab. Silakan kau ambil harta saya, tapi tolong jangan kau ganggu saya waktu itu. Kenapa? Dia tahu waktu itu mustajab. Kita gimana? Ngaji kagak, bayang kagak, main game waktu itu. Sayang ya. Pak ngomong, kalau yang ngomong orang susah, alah gak lu. Dia ngomong orang sukses. Silakan ambil harta saya, tapi tolong jangan ganggu saya waktu itu. Dia tahu, sama. Kalau pemimpinnya baik, ya, dia sekarang suruh 15 orang, ya kan? Udah deh, lu kerjain, selesai udah. Apa? Kerjaan nggak bakal habis nggak? Agak. Besok ada lagi. Di zuhur sekarang sama zuhur besok beda nggak? Beda. Sama waktunya beda nggak? Beda. Kalau kerja apa? Besok itu lagi. Zuhur sama-sama 4 rakaat. Fadilahnya beda. Zuhur kemana lagi ya? Segede apa sih gaji kita sampai mengalir waktu 4 rakaat zuhur? Taruh gaji kita dah, mohon maaf Pak, berapa gaji direktur sini? Gaji direktur. Taruh kata taruh kata 50 juta Pak. Gaji 50 juta gak bisa ngalahin 4 rakaat zuhur yang ditinggalin. Wallahi 4 rakaat yang kita tinggalin bayar gocap juta gak bisa. Dulu bang tanya, banyak yang ninggalin? Banyak. Sementara apa gaji kita? Sampai mulai 4 rakaat rugi. Doang Pak. Saya pernah bikin pondok. Maaf cerita doang. Bikin pondok. Sebelum saya mimpin, itu peraturannya zuhur jam 1. Selesai ajaran dia habisin. Nggak bisa. Ini pondok pesantren yang mendidik orang sholat tepat waktu. Kalau seandainya los pelajaran udah jam 1 baru sholat zuhur, siapa yang mau hadis Nabi as-salawatihah? Gimana Ustaz? Saya nggak mau tahu. Jam menjelang zuhur sebelum azan seperempat jam dihabisin, tutup. Nanti lanjutin konversi ke depan. Kenapa? Kalau bukan pondok pesantren, siapa yang mau ngamal as-salawatihah? Berlaku. Jadi konsekuensinya bukan patokan jam. Setiap jam mendekati zuhur, mendekati asar, 15 menit waktu yang disudahkan. Nanti konversi ke sananya mulai rapi. Yang kedua saya bilang, gak ada ceritanya guru Handayani santri sholat, guru wajib sholat, peraturan tukit. Dia bilang itu kerjanya. Kalau santri sholat guru pada ngayap, dah bukan pondok namanya itu. Kan betul, pernah gitu. Sahabat sholat, Nabi ngayap, pernah nggak? Nggak ada ceritanya. Pendidikan yang berhasil, pemimpin ada, nyuruh ada di situ. Sekarang mohon maaf Pak, semua pesantren begitu. Wallahi, saya punya anak dari pondok semua, tiga-tiganya pondok. Saya datang ke Jawa Timur, bagus sih Pak. Jawa Timur pemimpin pondoknya setiap subuh standby di situ, bahkan imam itu. Dan mau satu-satunya pondok saya pernah sewet 18 pondok. Yang saya dapetin waktu subuh dengan Jawa Timur doang luar biasa. Jawa Barat pimpinannya kagak ada, guru-gurunya. Siapa yang mimpin? Mudabbir. Siapa tuh? Pengurus-pengurus doang. Ini kemana guru-guru saya bilang? Dia kan siaran langsung nih. Saya bisa buka, punya dia semua. Ya Allah, nggak bisa. Kalau santri sholat, jam jangan diulur, tapi kita ngimbangin waktu zuhur. Zuhur 12 sholat rapat, istirahat, buat sholat. Nanti konversi berikutnya tinggal nambahin doang. Gampang, kenapa? Mumpung kasih amanah kerjain.
Segini, nggak bisa kalau bukan santri yang mengamalkan al-sunnah siapa lagi? Ini pondok pesantren loh, generasi yang mencetak. Kalau di pesantren aja ngulur waktu, apalagi di luar, nggak mustahil. Ya kan? Ini fakta. Jadi kembali begini, kata Rasulullah, orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala yang sama. Wallahu yuhibbu ighatsatu al-lahfan. Allah mencintai orang-orang yang memberi pertolongan. Jadi orang yang nolong orang lain Allah cintai. Nah, mudah-mudahan jadilah calon-calon akhirat yang dia ngerjujur dan dia ngerjain. Sekalipun kita nggak ngerjain, emang butuhnya sahi atau dadakan. Nah, ini saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya mohon dimaafin. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanya, dipersilahkan. Ada yang nanya? Baik, kalau nggak ada, mari sama-sama kita akhiri ta'lim kita. Mudah-mudahan yang baru kita dengar masuk telinga kanan kita, telinga kiri kita, dicerna oleh otak, oleh hati, dan menjadi amal perbuatan kita, amal yang serius di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah Allah ampun dosa-dosa kita. Dengan berkah majelis taklim ini Allah angkat derajat kita, Allah tinggikan maqam kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdil fatihah wa bisyirril fatihah wa bi'idhamatil fatihah wa bisyafa'atil fatihah ya fatihah ya kashifal ya man ya'fi ya qadimu ya ram ya Allah bin subhanallah wa tahiyyatuhu biassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang yang mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.